Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus ketika kita berserah. Supaya setiap orang yang ada di dalam Kristus, ini kasih yang luar biasa, tidak binasa karena dosa-dosanya, tetapi supaya memperoleh hidup yang kekal karena kasih Allah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kasih yang mengampuni, kasih yang menggantikan hukuman atas segala dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita menjadi betul-betul tahu bahwa jauh sebelum kita mengasihi, Allah telah mengasihi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus hidup di dalam kasih dan mengungkapkan kasih kita itu kepada siapapun tanpa kecuali? Mengapa kita mengasihi? Kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24 di sini memberitahukan kita dengan sejelas-jelasnya bahwa dunia ini telah krisis kasih. Oleh karena itu, dunia memerlukan kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus mengutus kita di dalam dunia ini supaya kita mengasihi, menyatakan kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kepada dunia ini, sebagaimana kasih yang kita telah terima dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Demikianlah hendaknya kita mengungkapkan kasih Allah Bapa itu kepada setiap orang. Mengapa demikian? Karena dunia sekarang ini sedang krisis kasih, mengalami krisis kasih. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin ketika makin bertambahnya kedurhakaan. Dan ternyata sekarang kita telah melihat bagaimana kedurhakaan itu telah semakin bertambah di muka bumi ini. Kita bisa melihat banyak orang yang tidak bisa dipercaya sekalipun telah memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi, tapi justru dengan kedudukan dan kekuasaan itu mereka korupsi, sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian dan program-program untuk rakyat tidak bisa terrealisasikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika kedurhakaan semakin membahana, dunia semakin pandai memanipulasi laporan keuangan, manipulasi tentang segala sesuatu, manipulasi tentang kebenaran, manipulasi tentang proyek, sehingga dunia telah dilanda krisis kasih oleh karena kedurhakaan semakin membara di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Kristus menanamkan kasih Bapa di dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita mengaktualisasikan kasih Allah Bapa melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita kepada setiap orang. Mengapa demikian? Karena memang dunia sedang krisis kasih. Betapa banyaknya orang yang menderita dan dilanda kemiskinan, kekurangan oleh karena kedurhakaan ini semakin bertambah banyak. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, korupsi ada di mana-mana, manipulasi ada di mana-mana, ketidakjujuran ada di mana-mana, tidak kejahatan ada di mana-mana. Sehingga tidak sedikit rakyat yang terpinggirkan dan mengalami kesusahan. Bahkan di dalam keluarga pun kita bisa menemukan banyak keluarga di dunia ini telah mengalami krisis kasih. Anak putus hubungan dengan orang tua, putus komunikasi dengan orang tua, suami istri bercerai, keluarga berantakan, orang tua sama anak saling bermusuhan, orang tua menggugat anak, anak menggugat orang tua. Sedemikian parahnya dunia ini. Dunia telah mengalami krisis sedemikian rupa. Oleh karena itu, Yesus menanamkan kasih Bapa di dalam pikiran dan hati kita supaya kita menjadi jawaban
atas dunia ini yang telah mengalami krisis kasih. Jawaban dalam hal apa? Supaya dunia mengenal kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Kasih Bapa telah dinyatakan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah hendaknya kita menyatakan dan mengungkapkan kasih Allah Bapa ke dalam dunia ini kepada setiap orang dengan cara mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati.